Sauti wadih, suaranya jelas? Tadi tidak terdengar, Ustaz, baru terdengar. Oh, ke-mute ya. Oh, karena masuk di sini ya, keluar ya. Ya, tadi ya silahkan menjawab untuk latihan yang kedua dari nomor 1 sampai nomor 5. Tugasnya di sini apa? Mengisi tempat yang kosong titik-titik dengan huruf jar yang sesuai agar kalimat yang disebutkan menjadi kalimat yang sempurna. Nah, man yujarib, siapa yang mau mencoba? Ana Ustaz, saya ujarib. Nah, tafadhali. Al-awwal, takalamtu ma'a walidi fil hatifi. Nah, bil hatif ya. Tadi gini. Saya berbicara bersama ayah saya di telepon. Nah, Asani, qata'atul burtuqalata bisikili. Saya memotong jeruk dengan pisau. nah. Asalis, jitu pi usbu'ain. Saya Itu, datang pi usbu'ain. oke. Terus poin, Ya, nah. Saya datang pada ghairu munasib. nah, Ustaz. Di harfin jar akhar. Oh, jitu ila. Nah, sejak. Mundu usbu'ain. Mundu. Nah, Mada? itu mundu usbu'ain. Ah, Saya datang sejak sepekan yang lalu gitu, Ustaz. nah, Hasan. Nah, Hadal qaidu suja'un kal asadi. Pemimpin ini berani seperti asadi itu apa ya? Singa ya, Hasan? singa. Nah, kal asadi seperti Seperti singa. singa. Mumtaz. Idza Hasan. ada Abbasun minas sirri. Abbas memulai. Di sini menggunakan bukan min. Oh, bukan. Apa ya? Min itu enggak ada yang apa istilahnya mujawazah. Mama Di sini nasir menggunakan ya, Ustaz? an. Mama nasir ya, Ustaz? Syar, laisa sir. Oh, Syar. Masya. Diddu al khair. Oh, nah. Ibtiada Abbasun anis sarri gitu, Ustaz. Anis syarri. Nah, Anis syarri. Abbas menjauhi itu apa namanya? Keburukan gitu. Nah, Abbas menjauhi apa Keburukan. Nah, Santi. Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan. Mana akhir? Siapa yang lain? Ana Ustaz. Nah, tafadhali Ibu. Minas sadis ila al-akhir. As-sadis abhathu an ilaji hadhihi al-mushkilah. Nah. Saya mencari pengobatan untuk permasalahan ini. Nah. Sabi'an ada Ibrahimu minal Iraqi mundu syahrin. Ibrahim kembali dari Irak sejak sebulan yang lalu. Thaminan na'tamidu ilallahi fi jami'i a'malina. Na'tamidu ilallahi. Laisa ila. Bal ala. Oh, ala. Tawakkal ala Allah. I'tamid ala Allah. Na'tamidu ala Allahi fi jami'i a'malina. Kami bersandar kepada Allah dalam seluruh urusan kami. Tasi'an hafidh ala salati. Jagalah salat. Ashiran ya'malu benu ammi fi masna'in kabirin. Anak pamanku bekerja di sebuah pabrik yang besar. Santi. مثلا أنفا في ماذا رقم الأول والثاني يكون حرف الجر هناك معنى صح bi dengan ya kan
Takalamtu ma'awalidi bil hatifi. Ya, dengan apa? Telepon. Telepon. Dengan qata'tul burtuqalata bisikin. Dengan apa? Dengan pisau. Jitu mundu, ya sejak sepekan yang lalu. Ka seperti. Baik. Ama abahasu an ilaj kadzalika ibta'ada Abbasun an syarr. Limada la nadhkur an masalan bitarjamah mada dari. Kenapa? Kadzalika na'tamid 'ala Allah, kita bersandar kepada Allah. Kenapa? Nah, karena nanti di sini istilahnya ada yang namanya apa? Ya, fi'il itu kan apa? Dari sisi makna ada apa? Ada yang lazim. Apa makna lazim? Tidak membutuhkan objek. Tidak butuh objek. Lawannya? Mutaaddi. Mutaaddi. Apa makna mutaaddi dan? Membutuhkan objek. Butuh objek. Nah, mutaaddi nanti terbagi menjadi dua macam. Ada yang mutaaddi bin nafsi, ada yang mutaaddi bil harfi. Dan maksud huruf di sini adalah huruf jar. Ya, jadi fi'il mutaaddi itu nanti yang butuh objek ada dua jenis. Ada mutaaddi yang butuh objek, langsung mendatangkan objek dalam bentuk maf'ul bih, i'rabnya nasab. Namun nanti di sana ada fi'il yang mutaaddi mendatangkan objek bukan dalam bentuk sebagai maf'ul bih, tapi dalam bentuk apa? Isim majrur. Kenapa? Karena fi'ilnya, mutaaddinya butuh bantuan huruf jar tadi, ya, bil harfi. Ya. Contoh misalnya kalau fi'il ro'a. Nah, ro'a langsung dia melihat dengan bentuk fi'il ro'a. Ro'a itu Zaidan. Nah, saya melihat Zaid. Objeknya datang dalam bentuk mansub sebagai maf'ul bih. Tapi di sana ada kalau yang mutaaddi bil harfi nanti seperti apa? Melihat juga tapi dengan fi'il yang lain yaitu nadhara. Nah, kalau nadhara umumnya dengan dibantu apa? Huruf jar ila. Nadhartu ila Zaidin. Ya. Saya telah melihat Zaid juga matanya. Hanya saja bedanya apa? Kalau di sini yang kedua, objeknya dalam bentuk apa? Isim majrur. Kenapa? Karena ada atau didahului oleh huruf jar. Karena memang fi'il nadhara itu umumnya dibantu makna mutaaddinya melihat menggunakan fi'il nadhara dibantu dengan huruf jar. Kenapa enggak ala saja? Nah, ini yang sifatnya samain. Jadi ibaratnya ini yang mutaaddi bil harfi ini antara fi'il dengan huruf jar ini sudah satu paket. Sebagian ulama menyebutkan dengan istilah taklif juz'i. Ya, satu paket di istilahnya. Nah, seperti tadi ibtadaan. Memang ini udah pasangannya ibtadaan menjauhi. Ya, ibtada Abbasun anisyar. Ya, ini sudah satu paket ibtadaan, begitu pula bahasaan. Ya, jadi mencari itu apa? Bahasaan. Nanti kalau misalnya bahasa fi maknanya apa? Membahas, meneliti. Nah, sudah beda makna. Ya. Itu dia. Ya. Dan pengetahuan hal ini, ya, makna fiil mutaaddi dengan bantuan huruf jar menggunakan huruf jar apa? Ini nanti kembali ke samai. Makanya nanti di sini nggak perlu lagi ada penerjemahan dari. Jadi abahasu an ilat, jadi artinya apa? Saya mencari obat, pengobatan. Ya. Nggak perlu saya mencari dari, malah nggak nyambung, malah aneh. Kenapa? Karena memang bahasa itu sudah satu paket dengan apa? Mencari itu dibantu dengan an. Paham Tum? Nah, Ustaz. Boleh bertanya, Ustaz? Nah. Cara membedakan V sama B itu gimana, Ustaz? Ana suka masih ketukar gitu, Ustaz.
Bi bisa bermakna fi. Suka ketukar itu. Iya bisa. Cuman kalau fi nanti nggak bisa ada yang bermakna bi. Contoh kalau diantara makna bi apa? Dengan isti'anah. Ya dengan. Maka nggak ada makna fi yang dengan. Tapi kalau makna bi ada yang bermakna fi bi juga. Askunu bi Jakarta. Askunu fi Jakarta. Itu nggak masalah. Mafhum? Oh, berarti nggak masalah ya Ustaz mau pi for bi gitu. Iya, kalau yang seperti itu tidak masalah. Yang dia memang bukan satu paket. Dalam artian memang penggunaan huruf jarnya dimaksudkan untuk makna tertentu. Biasanya yang satu paket itu yang nanti huruf jarnya sudah tidak memiliki makna khusus. Ya. Seperti tadi bahasaan, memang itu sudah satu paketnya. Ya. Dan tidak bisa dirubah karena kalau dirubah bisa berubah makna seperti rogiba. Rogiba, kalau rogibaan maknanya apa? Benci. Tapi kalau rogiba fi maknanya kebalikannya malah suka. Satu benci, satu suka. Bedanya apa? Hanya penggunaan huruf jar. Nah, jadi seperti itu. Nah, Ustaz. Kalau izin bertanya, Ustaz. Nah, berarti wakafa billahi syahida termasuk di muta'addi bil harfi. enggak, itu nanti beda lagi. Nanti di situ harful zaid, huruf tambahan. Wakafa billahi syahida wakafa Allah. Jadi lafdzul jalalah Allah di situ sekalipun secara lafadz diajar karena ada huruf jar, tapi secara kedudukan dia hakikatnya dia adalah fa'il dari fi'il kafa. Siapa yang kafa? Mencukupi. Siapa yang mencukupi? Allah. Yang mencukupi kita adalah cukuplah Allah sebagai apa? Yang memberikan kecukupan kepada kita. Nah, itu nanti itu ada lagi terkadang ada huruf jar itu didatangkan dia hanya sebagai huruf tambahan saja yang tidak mempengaruhi makna pula. Ya, tujuannya untuk apa didatangkan huruf tambahan itu harfun zaid litakid untuk menguatkan makna. Seperti ungkapan yang sering kita ungkapkan ketika kita ditanya kaifa haluk, alhamdulillah ana bi khair. Kenapa enggak khairun saja? Bi di situ didatangkan sebagai harfun zaid tujuannya untuk takkid, penguat, pengabaran yang ingin kita sampaikan. Mafhum? Oh, berarti kalau misalkan baknya dihilangin juga nggak apa-apa, Ustaz? Iya, nggak apa-apa, karena memang di situ huruf zaid. Tapi kalau dalam membaca Al-Quran ya nggak boleh. Kan kita harus membaca Al-Quran sebagaimana dia didatangkan. Tapi kalau membuat kalimat, maka boleh. Karena di situ, ya, di situ huruf tambahan saja. Ya, sejatinya lafdzul jalalah Allah itu nanti dia jadi fa'il dari kafa yang mencukupi. Kafa mencukupi. Siapa yang mencukupi? Allah. Kita cukuplah Allah sebagai yang memberikan kecukupan kepada kita semua. Mafhum? Insyaallah, Ustaz. Nah, ya insyaallah nanti dengan materi semakin banyak materi yang kita pelajari akan semakin insyaallah semakin mudah dipahami hal-hal tersebut. Nah, salisan ajib an kulli su'alin bi jumlatin tashtamilu ala harfi jarrin kama fi namuzaj. Ajib, Mama Najib. Jawablah. Fi'il madinya apa? Aja. Aja. Ya. Fi'il ajwaf ikut wazan af'ala. Ajib. Kemana huruf ilatnya? Dibuang. Kenapa? Bertemu dua sukun. Iltiqa'u sakinain. Ya, jadi asalnya ada ya di situ. Asalnya seperti ini. Ajib. Terjadi pertemuan dua sukun antara ya dengan ba. Maka huruf ilat dikalahkan. Jadilah pendek. Ajib. Makanya nanti kalau yang disuruh jawab jamak banyak, nanti nggak dihilangkan. Apa? Ajibu. Ya-nya tetap muncul. Kenapa? Karena dalam keadaan jamak, ajibu, ba-nya sukun atau bukan sukun? Bukan. Berarti terjadi pertemuan dua sukun nggak? Enggak. Tidak. Maka harus
boleh dihilangkan nggak ya-nya? Ya tidak Tidak. boleh, asalnya harus tetap kita munculkan. Jadi dihilangkan ketika domir anta, kamu, perintahnya. Kenapa? Karena terjadi pertemuan dua sukun. Adapun kalau nanti jamaah, ya, antum lawannya banyak, maka ya-nya tetap harus muncul. Ya ajib, jawablah. An kulli su'alin, ya, apa namanya? Setiap soal dijumlatin dengan kalimat tashtamilu yang mencakup apa? Huruf jar. Yang terdapat di dalamnya apa? Huruf jar. Kama fi namudaj. Ya. Contohnya apa? Aina Hisham. Al-jawab Hishamun fil masjidi. Fil masjidi. Ya. Sebagai apa? Kalimat tidak jawabannya kalimat yang ada huruf jar ini gantian dari apa? Fil masjidi. Jawaban dari apa? Aina. Ya, karena aina kan untuk apa? Tempat. Makanya jawabannya apa? Tempat pula. Fil masjidi, di dalam masjid. Baik, man yuwasil fil ijabah. Siapa yang mau melanjutkan? Minarok min awal ila ar-rabi. Ayo, tafadhal. Man Sahal. Nah, tafadhali Ibu. رقم الأول أين وضعت الكرسي وضعته Tarjim awalan, tarjimi awalan as-soal summa ajibi. di mana engkau meletakkan kursi kursi Ya. wada'tuhu fil ghurfati, saya meletakkannya di kamar. Nah, wada'tuhu fil ghurfati. Nah, wasil. Tanian an ayyi syai'in tabhatsu, tentang apa engkau mencari, gitu saja. Langsung tadi kan nggak perlu ada Oh, penerimaan an, karena ini memang satu paket bahasaan mencari. Kamu mencari mencari gitu. apa? Gitu ya. Gitu. Kamu sedang mencari mencari apa? apa? Kamu sedang mencari apa? Abhatsu 'anil miftahi, saya mencari kunci. Bahasu 'Anil miftahi. ahsan. Nah, sini. Salisan, mata wasala ammuka, kapan pamanmu sampai? Wasala fi tsaniyati zuhran, dia sampai pada pukul 2 siang. 2 zuhur. Zuhran. Nah. Rabi'an, fima tufakkiru, apa yang kamu pikirkan? Itu Ustaz ya? Nah, kamu memikirkan apa? Oh, ini maknya panjang atau pendek? Pendek. Fima tufakkiru. Berarti kata tanyanya ma atau ma? Kata tanyanya ma atau ma? Yang mana? Fi Ustaz. Ya. Fi huruf jar. Oh, kata tanyanya ma ya Ustaz. Ma yang ma mana? Yang pertama itu yang panjang ada alif atau yang pendek yang tidak ada alif? Ya kata tanyanya tetap yang ma. Hanya saja memang kaidahnya ya kata tanya ma ya. Ketika nanti dia didahului oleh huruf jar, kaidahnya alifnya dihilangkan ya Ustaz. Dihilangkannya. Kaidahnya alifnya dihilangkan. Kapan kata tanya ma alifnya dihilangkan? Kalau nanti dia didahului oleh huruf jar. Apapun huruf jarnya, fi, ya, ya, seperti setelahnya nanti an, ya, amma yatasaalun, ya kan? Dalam surat An-Naba. Jadi itu ma. Hanya saja kaidahnya memang
kata tanya ma ketika didahului oleh huruf jar, maka alifnya dihilangkan. Ya, was ini Ajib. Fi matufakkiru, apa yang kamu pikirkan? Ufakkiru fil ilmi. Saya memikirkan ilmu itu saja. San. Khamisan, amma Ya. Masbuk cukup. Ah. Lil akhar mungkin buat yang lain. Afwan. Man akhar? Tafaddal. Min al-khamis ila as-samin. Al-Khamis, amma tas'alu, kamu bertanya tentang apa gitu bukan Ustaz? Nah, As'alu anil imtihan. as'alu ahsan. Anil imtihan. Anil imtihan. Nah, was ini Min ayyi syai'in yu'khadul itru. Kamu mau ngambil wewangian itu dari apa? Gitu bukan? yu'khad. Ma mana yu'khad? Diambil. Diambil. Ma mana al-itr wangi? Apa parfum? Wangi. Parfum itu apa? Diambil Dari atau sesuatu. diambil atau dijadikan dari apa? Terbuat dari apa? Minal ajhari. Nah, berarti bagaimana? Akhaduhu minal ajhari. Kada Ustaz. Berarti jawabnya gimana? Yuk? Yukhaduhu. Nggak perlu yu'khaduhu. Yu'khadu. Yukhadul itru minal ajhari. Yu'khadu al-itru atau kita cukupkan yu'khadu minal azhar. Oh, nggak usah pakai tambah hu gitu Ustaz. Kan nanti istilahnya kan di sini al-itru jadi apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Karena kenapa? Karena fi'ilnya majhul, kalimat pasif. Ya, jadi kalau kalimatnya fi'ilnya kata kerjanya kalimat pasif, maka isim rofa yang datang setelahnya sebagai apa? Naibul fa'il. Kalau fi'il yang sebelumnya kalimat aktif, fi'il maklum, maka isim rofa yang datang setelahnya nanti jadi apa? Jadi fa'il. Nah, di sini kan di pertanyaan sudah disebut siapanya? Naibul fa'ilnya. Berarti nanti dalam jawaban kita cukup datangkan fi'ilnya saja. Itu sudah mencukupi. Kenapa? Karena nanti secara tidak langsung naibul fa'ilnya berubah menjadi domir mustatir. Ya, jadi yuk kalau itu maknanya dia maksudnya yaitu tadi apa? Parfum tersebut diambil ya dari apa? Minal azhar, dari apa? Bunga-bunga. Nah, seperti itu. Ya. Dan mafhum dapat dipahami? Nah, Ustaz, insyaallah. Sama seperti ketika kita mengatakan misalnya kalau fa'il, ya, gambarannya, penyamaannya, ya, penyandingannya. Ja'a Zaidun. Hal Ja'a Zaidun. Apakah Zaid telah datang? Kalau kita mau jawab dia telah datang apa? Ya cukup Ja'a. Artinya apa? Dia, yaitu Zaid, telah datang. Ya. Jadi di dalam fi'il ini sudah ada apa sih? Si fa'il itu dalam bentuk domir yang diistilahkan dengan domir mustatir. Nah. Ya, was ini lanjut. Asadi ala ayyi syai'in anta ajimun. Kamu bertekad dari berazam untuk apa gitu Ustaz? Azimun anidirosah. Ana azimun ala dirosah. Aina tahfadu amwalaka? Di mana kamu menyimpan uang kamu? Afadu fi bank itu apa ya Ustaz? Masrif. Fi masrif. Afadu fi masrif. Ahfadu
Ha. Afaduha fi masrif. Ha di sini kembali kemana? Ke Ke amwal. amwal. Harta. Ya, ahfazuha fil Masrif. masrif. Nah. Ahsanti, barakallahu fik. Barakallahu, syukran Ustaz. Rabi'an, istamil kulla harfin min hurufil jar al-atiyah fi jumlataini min insya'ik. Ya. Di sini tugasnya membuat kalimat dengan huruf jar yang disebutkan. Man yuwasil, man yujib, wa yujarib. Ya, silakan. Siapa? Kalimat sederhana saja. Nah, maksudnya al-kaf di sini apa? Ka, ya. Karena kaidahnya penyebutan huruf kalau dia kata, kalau dia cuma terdiri dari satu huruf, maka dengan ungkapan huruf hijaiyah yang diberikan al. Al-kafu. Ya. Berarti secara tidak langsung maksudnya yang ka. Ya. Begitu pula al-lamu, yaitu li. Ya, al-ba'u, yaitu maksudnya bi. Ya. Karena memang kaidahnya kata kalau dia hanya terdiri dari satu huruf dalam bahasa Arab, penyebutannya dengan huruf hijaiyah yang diberikan al. Al-kafu, al-lamu, al-ba. Ya, jadi bukan langsung ka, li, bi. Kurang tepat. Tapi al-kafu, al-lamu, al-ba. Nah, adapun yang lebih dari satu huruf, ya, pembentukan kosakatanya maka langsung kita sebut sebagaimana bentuknya. Ila, ya sudah ila. Ya, nggak perlu apa? Hamzah, lam, alif. Min, ya sudah min. Nggak perlu min dan nun. Nah. Ya, man. Jari Ustaz. Nah, tafadhali. Mundu. Intolaktu mundu amsi kadari Ustaz. Nah, ila. Azhabu ila suki. Nah, al-kaf. Al-waktu kasaifi. Kariri. Al-waktu kasaifi. Ahsan. Al-waktu kasaifi. Lam. Nah, tafadhali. Maujudah, Ibu? Mawjud Ustaz. Kalimat sederhana saja. Li tujuannya untuk apa? Kepemilikan, ya kan? Misalnya saya memiliki apa gitu. Li kolamun. Nah, li kolamun. Nah, labas. Oh. Saya memiliki pulpen. Sudah jadi kata ya Ustaz itu li kolamun. Kenapa? Sudah jadi kata. Iya, kalimat sempurna ini. Mubtada khabar. Dengan menjadikan apa? Mubtadanya khabarnya muqaddam berupa syibhul jumlah. Ya. Insya Allah nanti akan kita pelajari khabar ghairu mufrad. Sudah ya? Sudah belum khabar ghairu mufrad? Belum ya? Insya Allah nanti kita pelajari. Nah, ini kolaman itu kalimat sudah kalimat sempurna. Nah, mas ini? Dhahabtu ilal madrasati bil hafilah. Nah, santi. Barakallahu fiik. Khamisan, yang kelima, apa di sini? Yang di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Tirmizi, begitu pula An-Nasa'i. Ya, An-Nasa'i. Yang nanti dari hadis ini yang disebutkan an Abi Musa radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Ya, dari hadis ini ada beberapa tugas. Yang pertama, apa di situ? A'rif matah tahu faktun fil hadis as-sabiq. Tugasnya yang pertama mengi'rab setiap kosakata yang diberikan garis bawah. Man yujarib, siapa yang mau mencoba mengi'rab? Ana Ustaz. Nah, tafaddali. Lafdul jalalah Allah awalan. Allah fa'ilun marfu'un. Lafdul jalalah. Oh ya, lafzul jalalah Allah fa'ilun min sholla marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah li'annahu ismul mufrad. Oh. Kemudian Inna inna. harfun nasih Nah, harfun nasikhun. harfun nasihun mabniyun ya Ustaz. Nah, mabniyun ala Mabniyun alal fathi la mahallaha minal i'rab. la mahalla lahu minal. La mahallalahu minal i'rab. Nah, Al-mu'minu mansubun sebagai apa? ismu inna Nah, ismu inna. mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ismul mufrad. Nah, Lam harful jar mabniyun alal kasri la mahallahu minal i'rab. Mu'mini majrurun wa alamatu jarrihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasra li'annahu ismul mufrad. nah. Kaf harful jar mabniyun alal fathi la mahallahu minal i'rab. Bunyani Al-bunyan al-bunyani majrur ismun majrurun majrurun wa alamatu jarrihi bil kafi ismul majrurun bil kafi di anna wa alamatu. wa alamatu jarrihi al kasra li annahu ismul mufrad. Ba'du fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah li annahu ismul mufrad. Kenapa ba'du? Kenapa tidak ba'dun? Mudhaf. Wa huwa, tambahkan di akhir wa huwa Wa huwa mudhaf. mudhaf, iya. Dhamir ha mudhafun ilaih. Al-ha'u tadi. Karena dia terdiri dari satu huruf, ya, kata di sini dhamir di sini terdiri dari satu huruf, maka tadi kaidahnya cara penyebutannya dengan huruf hijaiyah yang diberikan al. Jadi al-ha'u dhamirun. Al-ha'u dhamirun majrur mudhafun ilaih. Gimana? Al-ha'u Cara menjelaskan isim mabni gimana? Pertama, jelaskan jenis kata. Tadi apa? Al-ha'u dhamirun muttasil atau munfasil, terpisah atau bersambung? muttasil bersambung. Bersambung. Muttasilun. Habis itu kita jelaskan apa lagi? Tanda mabninya. Mabniyun alat dhammi. Mabniyun alat dhammi. Asal ya. Jadi kalau tanda mabni tanpa tak marbutoh, penyebutan harokat. Jadi bukan mabniyun alat dhammati, tapi mabniyun alat dhammi. Asal. Mabniyun alat dhammi, kemudian keadaan i'rabnya. Dan namanya i'rab, keadaan i'rab itu kaitannya dengan apa? Kedudukan. Sekarang kita lihat kedudukannya sebagai apa? Mudhafun ilaih. Berarti keadaan i'rabnya apa? Majrurun. Nah, pengungkapan marfu, mansub, majrur ini kalau isimnya isim mu'rab yang akhirannya berubah ubah.
Kalau Mahal jenis isimnya adalah isim mabni yang akhirannya tidak berubah-ubah, maka ungkapan keadaan i'rabnya bukan langsung marfu, mansub atau majrur, tapi dengan ungkapan apa? Fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, atau fi mahalli jarrin. Berarti dia fi mahalli apa di sini? fi mahalli jarrin Nah, fi mahalli jarrin baru kedudukan di akhir. mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ahsan. Wali, sebutkan jenis katanya. Domirun muttasilun, ismu isyaratin, ismun mausulun. Jelaskan apa jenis kata. Baru apa? Berpindah ke tanda mabni. Mabniun ala dhammi, mabniun ala fathi, mabniun ala sukun, mabniun ala kasri. Melihat tanda mabni di mana? Huruf terakhir. Di huruf terakhir. Di huruf terakhir dari kata yang disebutkan. Apabila hurufnya hanya satu, ya berarti di huruf tersebut. Ya seperti di sini kan cuma satu, berarti ya di huruf tersebut, yaitu ha di situ. Dhammah. Mabniun ala dhammi. Habis itu keadaan i'rab. Fi mahalli raf'in. Misalnya kalau jadi fa'il atau mubtada, fi mahalli nasbin, misalnya nanti kalau maf'ul bi, fi mahalli jarrin, di sini contohnya sebagai mudhafun ilaih. Baru kedudukannya mudhafun ilaih, fa'ilun, mubtada'un, ila akhirih. Mafhum? Ya, wasili baqiya ba'dan. Tersisa ba'dan. Ba'dun maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah li'annahu ismul mufrad. Ahsanti, barakallahu fiik. Asani istakhrij minal hadis as-sabiq salasata ahrufi jarrin mukhtalifah. Sebutkan atau keluarkan dari hadis yang berlalu yang telah disebutkan 3 huruf jar yang berbeda. Man yadhkur lana. Jarib. Naam, tafadhali. Taib fi kalimati an abi an fi awalil jumlah. Naam, sama asani. Nam wal lam fi kalimatil mu'min wal kaf fi kalimatil bunyan kal bunyan. Kal bunyan, ahsanti. Barakallahu fiik. Rubama wasili Ibu, lanjut. Karena Ana di sini apa? Nah, sadisan qala syair wa idan nisa'u nasha'na fi umniyatin radi ar-rijalu jahalatan wa humulan. A'rif ma tahtahu khattun fil baiti sabiq. Tugasnya mengi'rab. Silakan. Nasha'na fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun ala sukun. Ya. Kenapa dia mabninya? Kenapa dia mabninya dengan sukun? Nanzur ila haroka akhir qabla dhamir. Nah, ahsan. Idan limada bunya ala sukun huna litisalihi nun niswah. Karena bersambung dengan nun niswah. Ahsan. Wan nun dhamirun. Wan nun dhamirun muttasilun. Seperti tadi mabniun. Dhamirun muttasil. Nah, dhamir muttasil. Mabniun ala al-fath. Al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Ahsan. Baik. Wasini. Wa fi harful jar mabniun ala sukun fi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa ummiyatin ismun majrurun wa ala bifi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Saya melesat. Nah. Aidi, coba diulang sekali lagi. Kalimat ummiyah. Au fi.
Nah, في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. nah. وأمية اسم مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره. Hmm. ورضع Li'annahu mufradun. لأنه سبق بأداة جر في. Saya maksud. Enggak. Olah. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Kenapa dengan kasrah? Li'annahu li'annahu mubtada. bentuknya apa? Li'annahu mufrad. Li'annahu mufrad. Ah. Penjelasan li'annahu di sini untuk menjelaskan kenapa kok tanda jarnya dengan kasrah. Kenapa gitu. tidak misalnya dengan ya, seperti musanna atau jamak mudzakkar salim. Mafhum? Mafhum. Nah, sini radi'a رضع فعل ماض مبني على الفتح. Ya. الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير. طيب جهالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره لأنه مفرد. Nah, tadi jahala apa? Apa? Kurang nyimak. Tadi kedudukannya sebagai apa? مفعول به. Nah, Hasan. Maf'ul bih. Wadih? Wadih. Tarjimi. Qala syair, telah berkata seorang penyair, wa idzan nisa unasya'na fi ummiyatin. Dan apabila seorang para wanita nasya'na tumbuh kembang fi ummiyatin dalam cita-cita. Fi ummiyatin. Mana ummiyah? Cita-cita. Amal boleh. Apa? Mana ummiyah? Bodoh. Buta tulis. Buta huruf. Min kalimah ummi ya. Ummi. Nah, ummi, ya. Nah, apabila wanita mereka tumbuh dalam kebodohan. Radi'ar rijalu jahalatan wa khumulan. Radi'a dan para lelaki telah. Maka apa? Para lelaki apa? Mana radi'a? Menyusu. Menyusu apa? Menyusu jahalah kebodohan. Dan kebodohan dan juga kemalasan, kelemahan. Nah. Rodiam aja Ustaz. Menyusu. Murdi, ya. Murdi. Wanita yang menyusui. Rodi'a, menyusu. Maksudnya ya, apa? Yang berarti mereka apabila wanita itu berada dalam kebodohan, maka laki-laki itu apa? Akan menjadi apa? Orang-orang bodoh dan orang-orang yang pemalas. Kenapa? Karena madrasatul ula. Ibu itu apa? Sekolah pertama bagi anak-anak. Kenapa? Sa'al. Nah. Ma farq baina radi'a yarda'u wa arda'a yurdi'u. Arda'a yurdi'u menyusui. Radi'a jadi kalau apa kalau arda'a murdi itu nanti perempuannya. Tapi kalau radi'a nanti anaknya. Anaknya menyusu ke ibu. Tapi kalau arda'a berarti maknanya apa? Memberikan apa penyusuan kepada anaknya. Mafhum? Mafhum. Jadi kalau nanti kalau arda'a berarti anaknya nanti jadi objek. Subjeknya siapa? Dari arda'a ibu. Makanya murdi itu wanita yang menyusui.
Jadi Oh, kalau rodi'a ini nanti yang jadi subjek siapa? Dari fiil ini, anaknya. Nah, Mm-mm. bayinya. Nah, itu. Mafhum? Oh, namsu. Idan ardo min fi'il muta'addi. Iya, fiil mutadi. Nah, Wa radi'a lazim. rodi'a ya bisa kita katakan mutadi juga. Ya. Hmm. Jadi dia menyusul ke siapa? Ya, ke ibunya kan? Mm-mm. Ya. Tinggal nanti kalau ardo'a berarti dia nanti mutadi menjadi dua huruf. Ya, karena memang fiil ketika dia asalnya sudah mutadi nanti apa? Diikutkan wazan af'ala menjadi apa? Butuh dua maf'ul Maf'ul bih. Seperti misalnya labisa. Mana labisa? Memakai. Yalbasu memakai. Labisa misalnya apa? Al-abu at-taub. Artinya apa? Ayah telah memakai pakaian. Ayah telah memakai pakaian. Ayah memakai baju. Tadi kalau kita ikutan wazan af'ala yang asalnya dia sudah muta'addi. Berarti nanti kata albasa berarti menjadikan membutuhkan apa? Dua maf'ul. Maf'ul bih. Jadi apa? Misalnya albasa al-abu al-ibn As-sauba. as-sauba. Siapa yang memakai baju di sini? Al-ibn. Yang memakai baju di sini sekali bukan lagi si ayah, tapi siapa? Ibn. Dipakaikan oleh siapa? Al-ab. Al-ab. Jadi al-ibn ini yang jadi maf'ul bih awal, yang dialah yang memakai baju. As-saub jadi maf'ul bih tsani. Seperti itu. Mafhum? Mafhum, Ustaz. Kalau misalnya hunaka as-saub minal ma'rifah, Ustaz, kan minal nakirah yusum lah. Kenapa? Itu kan as-saub dari isim ma'rifah ya. Dari alif lam tandanya ya. Kalau misalnya dari nakirah boleh nggak, misalnya al-basal Boleh abu. saja. Nggak ada pensyaratan maf'ul bih harus ma'rifat atau nakirah. Ma'rifat nakirah kan kembali ke apa? Lawan bicara ini apa? Telah apa mengenal atau belum? Ya, telah mengetahui spesifik benda yang disebutkan atau tidaknya. Dikembalikan kepada kebutuhan kalimat. Berbeda dengan mubtada. Kalau mubtada memang harus kaidah asalnya harus ma'rifat. Kaidah asalnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau maf'ul bih nggak ada pensyaratan. Bebas saja. Mafhum? Syukron. Afwan. Baik, خلاص انتهينا من الدرس الرابع والعشرون. إذن الآن ننتقل إلى الدرس كم؟ السادس صح؟ السادس والعشرون. أين؟ السادس والعشرون. هنا. هنا السادس والعشرون. طيب مسجد الزهراء. مسجد الزهراء. Ahdun. Ma mana ahdun? Janji. Janji. Ya. Waqad yakun bimakna apa? Zaman. Onam. Ya, wa huna al-maqsud bihi. Dan di sini yang dimaksudkan itu zaman. Sebagaimana nanti disebutkan dalam An-Nas. Ya. Izdahama yazdahimu. Ma mana izdahama yazdahimu? Ramai. Macet. Apa? Ramai. Ramai. Ya, berdesak-desakan. Ya, berdesak-desakan, ramai. Ansa yunsi. Ya, makanya ziham. Ziham apa makna ziham? Macet. Macet, ya kan? Ramai. Nah. Ansa yunsi. Melupakan. Melupakan atau menjadikan lupa. Nah, jadi kalau nasya yansa ini lupa, melupakan. Tapi kalau apa? Ansa yunsi menjadikan apa? Lupa. Nah, seperti tadi, memakai menjadi memakaikan. Lupa menjadikan apa? Lupa. Insya Allah nanti kalau sudah masuk kalimatnya semakin jelas.
Binaun, ma mana bina? Bangunan. Bangunan. Ai bimakna mabni. Farasha yafrushu. Ma mana farasha yafrushu? Menyikat. Membentangkan, Apa? bentangkan. Membentangkan, menghamparkan. Menghamparkan. Bimakna basata. Ya, basata. Ruham. Mana ruham? Ini ya, apa nama istilahnya? Marmar. Marmar, Ustaz, marmar. Ya, marmar. Ya. Fan, mana fan? Seni. Seni. Nah. Sama al-mustalahat al-jadidah. Istilah baru. Apa di sini? Istilah baru yang akan disebutkan dalam atau materi baru yang akan disebutkan dalam ad-dars as-sadis wal 20 huna adatul istifham. Mana adat? Adat di mana harf? Atau enggak? Kebiasaan. Harf. Tanda. Ya, alat. Kebiasaan Adat. alat. Alat. Ya. Adatul istifham berarti apa? Alat-alat untuk atau kata-kata yang digunakan untuk bertanya. Nah, adatul istifham ini nanti kata-kata yang akan digunakan untuk bertanya ada dua macam. Ada yang berupa apa? Huruf. Ada yang berupa apa? Isim. Yang berupa huruf hanya ada dua. Hal dan a. Hal dan a. Hamzah. Ya. Yang keduanya bermakna apa? Apakah? Adapun selainnya nanti masuk ke dalam apa? Isim. Ya. Ma, man, kaifa, mata, aina, semuanya isim. Ya. Adapun yang hal dan a maka dia huruf. Ya. Ya, tentunya nggak ada yang fiil ya. Ya. Baik, man yaqra. Nana. Nah, tafadhali. Hakam Abdurrahman an-Nasir bilad al-Andalus min sanati 300 ila sanati 350 min al-hijrah. Wa fi ahdihi izdahamat Qurtubatu asimatu al-Andalusi bisukkaniha. Fattakhadha li nafsihi madinatan bil qurbi min Qurtubata sammaha madinata az-Zahra'i wa amara bi bina'i masjidin kabirin fiha ja'alahu markazan lil ilmi wal ulama'i walakin az-Zahra al-badi'ata lam tunsa Abdurrahman lam tunsi Abdurrahman Qurtubata wa jami'aha al-kabira fakana yuaddi fihi salat al-jumu'ah wal 'idain. Wasil. wasili. وقد كان يعمل في بناء مسجد الزهراء يوميا 300 بناء و100 نجار و500 عامل. Terus, entah. Baki paling. Baki faqrah wahidah. وأما أرضه ففرشت بالزخام ذي اللون الأحمر بالرخام. وأما أرضه فقد فرشت بالرخام ذي اللون الأحمر ولهذا صار مسجد الزهراء آية من آيات الفن الإسلامي الجليل. نعم بارك الله فيك. حكم عبد الرحمن الناصر بلاد الأندلس من سنة 300 إلى سنة 350 من الهجرة. Mana hakam di sini? Bisa kita mani dengan apa? Memimpin. Memerintah. Memimpin, memerintah. Ya, Abdurrahman ya, memimpin atau memerintah negeri apa? Andalus. Di mana negeri Andalus? Spanyol. Ya. Dari kapan beliau apa? Memerintah? Dari tahun 300 sampai 350. Dari 300 Hijriah sampai 350 Hijriah. Wa fi ahdihi izdahamat
Qurtubatu asimatul Andalus bisukkaniha. Pada zaman beliau, pada pemerintahan beliau, izdahamat. Apa mana izdahamat tadi? Penuh. Penuh. Berdesak-desakan. Maksudnya bagaimana di sini? Pada zaman beliau apa? Qurtubah, yaitu apa? Ibu kota Andalus, Qurtubah, ibu kota Andalus. Penuh. Itu apa? Penuh dengan penduduk itu. Dia dipenuhi dengan apa? Penduduk. Penduduk. Jadi penduduknya apa? Banyak. Banyak. Dipenuhi dengan apa? Qurtubah dipenuhi dengan penduduk. Di mana apa? Banyak yang yang tinggal di dalamnya. Fattakhadha li nafsihi madinatan bil qurbi min Qurtubah tasammaha Madinatu Zahra. Maka siapa? Abdurrahman An-Nasir pun mana ittakhadha yattakhidhu menjadikan. Ya, jadi dia menjadikan bagi dirinya apa? Sebuah kota. Jadi dia membuat apa? Kota baru. Kota sendiri. Bil qurbi min Qurtubah, yang dekat dengan apa? Qurtubah. Jadi dia membuat kota baru yang dekat dengan Qurtubah supaya apa? Tidak terlalu ramai. Sebagaimana Qurtubah yang sudah penuh dengan apa? Penduduk. Samaha, dia namakan kota ini tersebut, kota baru tersebut dengan apa? Madinah Zahra, kota Zahra. Wa amara bibina'i masjidin kabirin fiha, dan dia memerintahkan untuk membangun apa? Masjid yang besar. Di mana? Di Madinah Zahra tersebut. Ja'alahu markazan lil ilmi wal ulama. Di mana di masjid tersebut dijadikan apa? Pusat untuk ilmu dan para ulama. Walakin az-Zahra al-Badi'ah lam tunsi Abdurrahman Qurtubata wa jami'aha al-Kabir. Akan tetapi kota az-Zahra al-Badi'ah, mana al-Badi'ah? Yang indah, yang mengagumkan. Lam tunsi, tidak menjadikan apa? Tidak menjadikan lupa. Abdurrahman lupa akan Qurtubah. Sekalipun Madinah Zahra yang baru dia buat adalah Madinah yang sangat menawan, akan tapi dia tidak Madinah tersebut tidak menjadikan siapa Abdurrahman lupa akan tempat asalnya, yaitu Qurtubah, kota atau ibu kota dari apa? Andalus itu sendiri, yaitu Qurtubah. Wa jami'aha al-kabir, dan masjid apa? Masjid jami'nya yang besar. Jami di sini maksudnya apa? Masjid jami. Fakana yu'addi fihi salata salatal jumu'ati wal idain. Yang dimana dia biasa menunaikan apa? Di masjid tersebut salat Jumat dan salat Id. Wa qad kana ya'malu fi bina'i Masjid Zahra yaumiyan 300 banna. Apa artinya? Di setiap harinya, ketika itu, di tiap harinya yang bekerja membangun Masjid Az-Zahra ada berapa orang? Tukang bangunan? 300 banna. 300 tukang bangunan. Banna, tukang bangunan. Wa mi'ata najjarin. Mana mi'ata najjar? 200. 200 apa? Najjar, mana najjar? Tukang kayu. Kemana nunnya dihilangkan? Karena kaidahnya sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, musanna ataupun jama' mudzakkar salim ketika diidhafakan nunnya dihilangkan. Jadi bukan mi'atani najjarin, tapi apa? Mi'ata najjarin. Nunnya dihilangkan karena diidhafakan. Wa khamsu mi'ati amilin, dan
500 apa? Pekerja. Kemudian wa amma arduhu faqad furishat birham dzil launil ahmar. Ya, adapun ya, apa istilahnya arduhu, tanahnya atau apa istilahnya bawah ini? Lantainya ya. Adapun apa tanahnya atau lantainya telah dibentangkan dengan apa? Terbuat dengan apa? Batu marmer. Ya. Dijadikan apa? Ubinnya itu, lantainya itu apa? Dalam bentuk apa? Batu marmer. Yang memiliki warna apa? Zirlaun, memiliki warna al-ahmar. Warna merah. Walihada sara Masjidul Zahra ayatan min ayatil fanni al-islami al-jalil. Oleh karena itu, Masjid Az-Zahra menjadi apa? Satu tanda dari apa? Satu tanda apa? Kesenian Islam yang agung, yang mulia. Ya. Ya. Wadih? Insyaallah. Baik. Hal min soal? La yujad, insyaallah. Baik. Dan nati ila as'ilah al-isti'ab. Man yujib? Ustaz. Nah, tafadhali min ar-raqmil awwal ila ar-rabi'. Nah, man amara bi bina'i Masjidiz Zahra Abdurrahman An-Nasir. Ahsani. Masmu asimati biladil Andalus Kurtubah. Nah. Salis. Inna taqa'u Madinatuz Zahra kurbi taqa'a Madinatuz Zahra bil kurbi min Kurtubah. Kurba Kurtubah. Nah, ahsan. Kurbu min Kurtubah. Ya. Mata hakam Abdurrahman An-Nasir biladal Andalusi. Kapan ya? Min sanati salasimiatin ila sanati salasimiatin wa khamsina minal hijrah. Nah, barakallahu fiik. Man yuwasil al-khamis. Ila as-samin. Man? Ana saujari Ustaz. Nah, tafadhali. Kam banaan kana ya'malu fi bina'i masjidi yaumiyan. Mana tadi? Yaumiyan salasu mi'ati bana'in. Nah. 5 Ya'malu fi bina'il masjid yaumiyan kam? salasu mi'ati bana'in. Nah, salasu mi'ati bana'in. Bana'in. Al-sadis ya. 5 datakhoda Abdurrahman li nafsihi Madinatuz Zahra. Patakhoda li nafsihi Madinatal bil qurbi min Kurtobata samaha Madinatuz Zahra. Kif? 5 datakhoda Abdurrahmani li nafsihi Madinatuz Zahra. Mat terjemi. Kenapa Abdurrahman menjadi apa sih tadi? Abdurrahman menjadikan dirinya kota Zahra gitu ya, Ustaz? Kenapa dia membuat kota baru? Kota Kota Zahra baru. yang dinamakan dengan kota Zahra. Kenapa? Li'anna Qurtubah isdahamat bisuka niha. Nah, karena apa? Penduduk Qurtubah sudah apa? Penuh sesak dengan apa? Penduduknya. Nah, dia mau apa? Yakut mana?
apa namanya? Apa namanya, lupa. Ya, jadi dia untuk apa? Agar dia merasakan apa? Kenyamanan. Ya, dari apa? Dari Kurtubah yang sudah penuh sesak dengan apa? Para penduduknya yang semakin banyak. Nah, sini. Kaifa furishat ardul masjid, bagaimana masjid itu dibentangi lantainya gitu ya. Ya. Furisat birrukhami dilawunil ahmari. Nah, birrukhami dilawuni ahmari. Nah. Hal ansat Madinatul Zahra'i Abdurrahmani Madinati Qurtobata. Apakah telah lupa ya Ustaz? Apa tadi? Mana ansayunsi menjadikan lupa? Oh iya. Apakah telah menjadikan lupa apa? Apakah Madinah Zahra menjadikan apa? Abdurrahman kota Qurtobah lupa akan apa? Nah, Ustaz? Jadi apakah Madinah Zahra yang baru dia buat menjadikan siapa? Abdurrahman lupa akan kota Qurtubah. Kota Qurtubah. Lam tansa Ustaz. Abdurrahman Qurtubata wa jami'ahal kabir. Lam yunsi. Lam tunsi. Lam tunsi. Lam tunsi hu. Lam tunsi hu. Lam tunsi hi. Kenapa? Kita baca kasroh hi. Karena sebelumnya kasroh. Sebelumnya kasroh. Jadi domir yang asalnya dibaca hu, huma, hunna, kita baca dengan kasroh ada di dua keadaan. Keadaan yang pertama apa? Kalau sebelumnya kasroh seperti tadi tunsihi. Jadi bukan tunsihu, tapi tunsihi. Atau sebelumnya ya berharokat sukun seperti apa? Fihi. Jadi bukan fihu tapi fihi. Dan kasroh di sini bukan karena sebelumnya huruf jar, bukan, nggak ada kaitannya. Ya karena dia namanya domir kan isim mabni. Jadi kaitannya kasroh di sini karena sebelumnya ya sukun. Maka ketika kedua orang tuanya misalnya walidaihi. Jadi bukan walidaihu tapi walidaihi. Kenapa? Karena sebelumnya ya sukun. Itu dua keadaan apa? Domir yang tadinya dibaca domah, asalnya mabniyan dengan domah, nanti kita jadikan kasroh. Nah. Baik, hal min soal, insyaallah nanti ini kaidahnya masuk ke adawatul istifham. Atau kita bahas saja langsung. Kita agak cepat. Kita langsung masuk ke di sini nanti ada al-jumlah al-istifhamiyah kalimat dalam bentuk apa? Kalimat tanya. Kalimat tanya. Adatul istifham. Kata untuk bertanyanya. Natus ta'maluhu lahu. Tujuan digunakan dari isim istifham yang disebutkan. Atau adatul istifham yang disebutkan. Contoh kalimat apa? Man amara bibina masjidil Zahra. Mana isim istifhamnya? Man. Matusta'malu lahu lil akil. Tujuan digunakannya untuk yang berakal. Jadi kalau man itu digunakan untuk khusus yang berakal. Man anta, man huwa, berakal. Nggak mungkin kita katakan
untuk yang tidak berakal. Asani mas muasimati biladil Andalus ma. Mana isim istifhamnya ma? Ya, li ghairil aqili waqad yattasilu biha za. Ya, jadi ma digunakan untuk yang tidak berakal. Ya, bertanya terkait dengan sesuatu yang tidak berakal. Dan terkadang kata tanya ma itu nanti dia bersambung dengan za. Sehingga menjadi fatasiru maza. Sehingga menjadi maza. Maknanya apa? Ya apa? Sama. Ya nanti walaupun nanti ada beberapa taujihan. Ya. Sebagian menyebutkan apa perbedaan ma dengan maza? Ya ketika ada za. Dari sisi perbedaan antara keduanya, maza sudah berarti penyebutan maza sudah memastikan dia adalah kata tanya. Tapi kalau ma terkadang ya ada ma yang bukan kata tanya. Ya. Maka nanti banyak macamnya. Ya kan ada kata tanya, ada apa lagi? Ada masdariyah, ada isim syarat, ada isim mausul, banyak. Ada huruf nafyi. Bagaimana membedakan antara satu dengan yang lainnya? Ketika dalam bentuk ma dengan melihat konteks, siyaqul kalam. Ya. Contoh kalimat misalnya apa? Mata akul. Ya. Artinya apa? Mata akul. Apa yang kamu makan? Aku makan. Aku pun akan makan. Ma di sini istifham bukan. Itu dia. Jadi kalau penggunaan ma, ya terkadang bukan. Ya, kalau penyebutan ma terkadang bukan isim istifham. Tapi kalau madah sudah pasti istiham. Ya, sudah pasti istifham. Bertanya. Tidak mungkin selainnya. Jadi penyebutan madah itu sebagai bentuk pemastian dia adalah kata tanya bukan selainnya. Tapi kalau ma terkadang kata tanya terkadang bukan. Bagaimana kita memastikannya? Melihat konteks. Kemudian dari sisi yang kedua, sebagian ulama menyebutkan pertanyaan menggunakan maza itu lebih ada sisi penguatan makna ketimbang menggunakan ma. Ya, dari sisi penggunaan kata tanyanya antara maza dengan maza itu lebih kuat. Hal ini didasarkan dari apa? Dari sisi jumlah susunan hurufnya yang lebih banyak. Ma ya cuma 2 huruf. Maza berapa? 2 huruf tambah za, 2 huruf lagi, berarti 4. Maka yang 4 lebih banyak, lebih kuat daripada yang hanya 2. Nah, itu dari sisi perbedaan antara maza dengan ma. Ya. Walaupun nanti di sini ada pembicaraan lagi terkait dengan za. Ya, apa za di sini? Apakah maza di sini satu kata atau maza di sini 2 kata dan ketika 2 kata za di sini apa? Nah, itu nanti ada pembicaraan lagi yang lebih luas. Ya, tidak kita bahas, ya kita fokus pada yang sederhananya dulu. Ya, jadi mada ya, terkadang menjadi mada. Kemudian yang ketiga, aina taqa'u Madinatu Zahra? Aina. Ya, kata tanyanya mana? Aina. Tujuan untuk apa dia? Bertanya untuk apa? Lil makan, tempat. Arabi, mata hakama Abdurrahman An-Nasir bilad al-Andalus? Mata. Kata tanyanya mana? Mata. Untuk apa dia? Liz zaman. Untuk menanyakan waktu. Al-khamis, kam banna'an kana ya'malu fi bina'i masjidil yaumiyan. Kata tanyanya kam. Untuk bertanya apa kam? Jumlah. Bilangan. Kemudian yang keenam, limada ittakhadha Abdurrahman li nafsihi Madinata Zahra? Limada ya, untuk bertanya terkait dengan apa? Terkait dengan sebab, ya, alasan. Ya, dari melakukan sesuatu. Kemudian yang ketujuh, kaifa furishat ardul masjid? Kata tanyanya kaifa, ya. Tujuannya untuk bertanya apa? Lil hal, untuk bertanya tentang keadaan. Yang kedelapan, hal ansat Madinatu Zahra Abdurrahman Madinatul Qurtubah?
Mana kata tanyanya? Hal. Lisu'ali anil jumlah. Untuk bertanya tentang kalimat. Ya. Ya, makanya nanti kalau untuk khusus untuk hal nanti ya, diawali dengan apa? Naam atau la. Ya, naam atau la. Ya, kalau iya, sebagaimana yang ditanyakan, maka jawabnya naam dengan mengulang kalimat yang disebutkan. Tapi kalau yang antara jawaban dengan pertanyaan berbeda, maka kita awali dengan la, kemudian dengan menyebutkan kalimat yang sebenarnya. Hal ja'a Zaidun? Na'am, ja'a Zaidun. Tapi kalau tidak, hal ja'a Zaidun? La. Ma ja'a Zaidun. Zaid tidak datang. Al-bahsu, pembahasan. Kullu jumlati minal jumali sabiqah mabdu'atun bi adati istifham. Di setiap kalimat dari kalimat yang telah berlalu itu diawali dengan apa? Kata-kata tanya. Wahiyya fil jumlatil ula, dan pada kalimat yang pertama, kata tanya pada kalimat pertama yaitu man. Wahiyya lisu'ali anil akil. Kata tanya man ini digunakan untuk bertanya tentang apa? Tentang yang berakal. Wa qad su'ila biha anil ladzi amara bi bina'i Masjid Zahra. Di mana kata tanya ini telah digunakan untuk bertanya tentang orang yang memerintah membangun Masjid Az-Zahra, yaitu siapa? Abdurrahman. Karena Abdurrahman berakal makanya man. Wa fil jumlati tsaniyah, adapun pada kalimat yang kedua, kalimat apa? Mas mu'asimati bailadil Andalus wa qad su'ila biha an ghairil akil. Kata tanya ini ya digunakan untuk bertanya tentang yang tidak berakal. Wa fil jumlati tsalisah, adapun pada kalimat yang ketiga yaitu aina taqa'u Madinatu Zahra, yaitu mana kata tanyanya aina. Wa qad su'ila biha anil makan. Di mana digunakan dengan kata tanya ini bertanya tentang tempat. Wa fil jumlatir rabi'ah, ya adapun kalimat yang keempat yaitu mata hakam Abdurrahman an-Nas bilad al-Andalus. Ya, kata tanyanya adalah mata. Wa qad su'ila biha aniz zaman. Ya. Digunakan dengan kata tanya ini bertanya tentang waktu, az-zaman, waktu. Wa fil jumlatil khamisah, dan pada kalimat yang kelima yaitu kambana an kana ya'malu fi bina'il masjidi yaumiyan, maka kata tanyanya adalah kam wa qad su'ila biha anil adad, dan digunakan dengan kata tanya ini terkait dengan apa? Bilangan, jumlah. Wa fil jumlatis sadisah, dan pada kalimat yang keenam yaitu kalimat lima dattakhadha Abdurrahman li nafsihi Madinata Zahra, mana kata tanyanya limada wa qad su'ila biha anis sabab. Ya. Maka dengan kata tanya ini digunakan untuk bertanya tentang sebab, alasan. Wa fil jumlatis sabi'ah, dan pada kalimat ketujuh kaifa furishat ardul masjid, kata tanyanya adalah kaifa wa qad su'ila biha anil hal. Ya. Maka digunakan dengan kata tanya ini bertanya tentang keadaan. Wa fil jumlati tsaminah, dan pada kalimat yang ke-8 yaitu kalimat terakhir al ansat Madinatu Zahra Abdurrahman Madinatul Qurtubah wa qad su'ila biha anil jumlati kulliha, maka digunakan dengan kata tanya ini bertanya tentang kalimat secara keseluruhan, benar atau tidaknya. Ya, bertanya tentang apa? Kepastian dari kalimat yang disebutkan, benar atau tidak. Nah, al-qaidah, kaidahnya min adawatil istifham, ya di antara kata-kata tanya man wahya li su'alil anil akil, bertanya tentang yang berakal, ma wahya li su'ali an ghairil akil, bertanya tentang yang tidak berakal, wa qad tattasilu bihadza, terkadang dia bersambung dengan da, maka jadi apa? Madza, fatasiru madza. Ya, perbedaannya sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Kemudian aina wahya li su'alil anil makan, bertanya untuk terkait dengan apa? Tempat. Mata wahya li su'al aniz zaman, ya bertanya untuk waktu. Kam wahya li su'al
anil adad, bertanya tentang jumlah, bilangan. Limada wa hiya lisu'al anis sabab, bertanya tentang apa? Sebab, alasan. Kaifa wa hiya lisu'al anil hal, bertanya tentang keadaan. Hal wa hiya lisu'al anil jumlah, yaitu bertanya tentang kalimat. Nah, paham? Bertanya tentang jumlah tadi antara bisa menggunakan hal atau a. Bedanya apa? Ada perbedaan nggak antara hal dengan hamzah? A. Maknanya sama. Bedanya apa? Ya, bertanya tentang jumlah juga. Bedanya kalau a ini mencakup apa? Kalimatnya apa? Positif maupun negatif. Ya, penggunaannya umum. Untuk kalimatannya yang disebutkannya positif maupun negatif. Adapun hal khusus untuk positif. Contoh kalimat misalnya apa? Kalau menggunakan hal. Hal. Ja'a Zaidun. Kalimatnya dalam bentuk positif saja kalau hal. Adapun kalau a bisa kita katakan misalnya apa? Ja'a Zaidun. Ini contoh yang positif. Contoh negatifnya apa? Ama. Ma di sini bermakna tidak. Ama ja'a Zaidun. Jadi kalau kalimat tanyanya dalam bentuk negatif, yaitu didahului oleh huruf penafi, ya, atau nanti larangan, maka harus menggunakan a. Ya. Tidak boleh hal, ya, karena hal khusus untuk apa? Positif. Ya, kalau a bisa positif, bisa negatif. Maksud negatif tadi apa? Kalimatnya didahului oleh huruf peniadaan. Ya. Ya. Mafhum? Nah, yang kalau peniadaan ini nanti cara jawab iyanya bagaimana? Kalau kalimatnya positif, cara jawab iya dengan apa? Naam. Cara jawab tidak dengan apa? La. Kalau kalimatnya negatif, maka cara jawab iya bagaimana? Bukan naam, tapi apa? Bala. Bala. Cara jawab tidaknya dengan apa? Kebalikan. Justru mahal dengan naam. Nah, gitu. Nih, kalau kalimat tanyanya dalam bentuk negatif, cara jawab iya dengan bala. Cara jawab tidak dengan naam. Nah, itu perlu diperhatikan. Nih. Mafhum? Insyaallah Ustaz. Ya, ilahuna. Ya, mungkin sampai sini. Insyaallah tadribat saya hasil al-ustad akhar. Jazakumullah khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum fa naktafi bihadzal qadar nakhtim bidu'a kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.